Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan hasil observasi tentang kain batik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Laili Badiatul Komariah, Firdaus Wilhelmus Blegur, Gabriela Santikana Hakteti, dan Musa Teva. Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang terletak di Kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Pulau Jawa dikenal juga sebagai Hono Coroko dan Corokon, yaitu salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan sejumlah bahasa daerah Indonesia lainnya, seperti bahasa Sunda dan bahasa Sasak. Ada beberapa budaya Jawa yang populer dan diminati di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu wayang kulit, batik, keris, gamelan, dan kebaya. Pada pembahasan kali ini, kita akan lebih dalam membahas tentang apa itu batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan tersendiri. Secara etimologi, istilah batik berasal dari bahasa Jawa ambatik, yang dihasilkan dari lakuran kata amba dan nitik. Amba yang berarti lebar atau luas, dan nitik yang berarti membuat titik. Kemudian berkembang menjadi istilah bahasa Jawa batik, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Teman-teman, ternyata batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. Maka dari itu, 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Asal mula batik pertama kali muncul di negara Mesir dengan menggunakan teknik wax atau lilin pada kain untuk membungkus mumi. Lalu berkembang di negara Tiongkok pada masa dinasti Tang dan menyebar hingga negara India dan negara Jepang pada masa periode Nara, serta yang terakhir menyebar hingga ke negara Afrika. Apa sih yang membedakan batik Indonesia dengan batik lainnya? Ada 2 hal yang dapat kita bedakan, yaitu batik Indonesia menggunakan canting untuk menorehkan malam atau lilin di atas kain mori, dan juga batik Indonesia memiliki motif yang sangat beragam. Kalian pasti penasaran kan, apa itu canting? Canting adalah alat berbentuk cawan kecil dengan ujung pipa tembaga. Proses apa saja yang diperlukan untuk membuat batik? Pertama, pengentalan. Kain direbus berhari-hari dengan berbagai tumbuhan. Kedua, menyerok, yaitu menggambar atau menyalin motif dengan pensil di atas kain mori. Ketiga, nyanting atau klowong, yaitu pembubuhan malam di atas motif menggunakan canting klowong. Keempat, nembok, yaitu bagian kain yang akan berwarna putih dilapisi malam dengan canting tembok. Kelima, nerusi, yaitu menyanting bagian belakang kain serta proses dilakukan 2 kali secara bolak-balik. Keenam, pencelupan atau pewarna, yaitu proses pewarna kain sebelum dijemur. Ketujuh, ngerok, yaitu bagian yang akan diwarnai dikerok, serta proses kerok, nembok, dan pewarnaan dilakukan berulang kali tergantung banyaknya warna yang diinginkan. Ke-8, ngelorot, yaitu meluluhkan malam dengan merebus kain. Dan yang terakhir adalah penjemuran, yaitu kain batik dijemur dan siap digunakan. Selanjutnya adalah ragam motif batik. Terdapat banyak sekali motif batik, tetapi pada pembahasan ini kami hanya mengambil 5 motif yang sangat populer di kalangan masyarakat.
yaitu yang pertama adalah batik semen ramah. Batik semen ramah adalah salah satu motif batik Indonesia yang dimaknai sebagai penggambaran dari kehidupan yang bersemi. Yang kedua, batik Sido Asih. Batik Sido Asih adalah salah satu jenis batik keraton yang dimana nama batik ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu sido dan asih. Sido dapat diartikan sebagai jadi atau berkelanjutan, sedangkan asih dapat diartikan sebagai sayang. Dan jika digabungkan, batik ini dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Ketiga, batik Besurek. Batik Besurek adalah batik khas Bengkulu yang bermotif kaligrafi Arab. Pada umumnya, batik ini berciri khas motif kaligrafi dengan perpaduan bunga rafflesia yang merupakan simbol khas Bengkulu. Keempat, ada batik Saudagaran. Batik Saudagaran merupakan batik larangan dari kalangan keraton yang membuat seniman dari kaum saudagar untuk menciptakan motif baru yang sesuai selera masyarakat saudagar. Dan yang terakhir adalah batik keraton. Batik keraton adalah batik yang berkembang dalam lingkungan keraton, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Batik keraton merupakan awal mula dari semua jenis batik yang berkembang di Indonesia. Teman-teman, ternyata batik juga memiliki museum loh. Museum batik pertama berada di Yogyakarta yang didirikan atas prakarsa Hadinugroho. Museum swasta ini terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kota Yogyakarta. Bangunan ini dikelola sendiri oleh pasangan suami istri Dewi dan Hadinugroho. Bangunan ini juga diresmikan pada tanggal 12 Mei 1977. Ternyata batik juga bisa dijadikan busana khas seperti blangkon, kemeja, samping, kebaya, gamis, iket, dan gaun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah batik merupakan seni kerajinan tangan yang digambar pada kain dengan motif yang sangat cantik dan menarik. Batik juga merupakan warisan budaya Nusantara yang wajib kita jaga dan lestarikan. Maka dari itu, mari kita kenalkan batik kepada para generasi penerus bangsa. Sekian hasil dari observasi kami tentang kain batik. Sampai jumpa dan terima kasih.